Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi baru SMA Negeri 3 Kediri masih selalu bersemangat untuk mengikuti kegiatan MPLS. Mudah-mudahan masih selalu semangat ya. Dan jangan lupa untuk melaksanakan kewajiban yang harus dilakukan sesuai ketentuan yang telah diberikan. Nah, anak-anak meskipun sekarang sudah di SMA, dulu waktu SMP atau yang akan datang, mungkin kalian pernah merasakan atau sering barangkali ya, bosan saat belajar, pengennya berhenti, kemudian tidak dikerjakan dan sebagainya. Itu wajar, tapi harapannya sih tidak berkelanjutan. Nah, hari ini kita akan membahasnya khusus untuk kalian semua siswa-siswi baru SMA Negeri 3 Kediri. Kita akan berbicara materi tentang menumbuhkan motivasi dan semangat belajar. Untuk itu bersama kita sudah hadir Bapak Makrus Bahroni, beliau pengampu mata pelajaran matematika di SMA Negeri 3 Kediri. Sudah hadir bersama kita. Assalamualaikum Pak Makrus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bersama kita. Iya. Matematika jadi enak ya kalau bersama Pak Makrus. Amin. Mudah dan enak. Baik, nanti kita bahas. Monggo silahkan langsung ke materi kita. Ya, terima kasih Bu Aida. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anakku yang hebat, calon orang-orang sukses. Saya ucapkan selamat bergabung di SMA Negeri 3 Kediri. Seperti yang sudah diperkenalkan oleh Bu Aida tadi, nama saya Makrus Bahroni. Saya mengampu mata pelajaran matematika. Oke, bersama saya dalam beberapa menit ke depan akan saya paparkan materi menumbuhkan motivasi dan semangat belajar. Oke, pernahkah kalian mendengar pepatah utlubul ilmi walau bisin? Yang artinya, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Kita fokus ke kata tuntutlah ilmu. Kenapa menuntut ilmu? Bukan mencari ilmu, karena menuntut itu lebih bersungguh-sungguh daripada mencari. Karena itu kita harus sungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Oleh karena itu maka kita perlu motivasi. Oke, selanjutnya kita akan bahas pengertian motivasi. Motivasi adalah daya penggerak di dalam diri seseorang untuk berbuat sendiri. Motivasi merupakan kondisi internal individu yang mendorong untuk berbuat sesuatu. Nah, peran motivasi adalah sebagai pemasok daya atau energizer untuk bertingkah laku secara terarah. Dikutip dari Glickman dan Reber dalam Muhyiddin Syah. Secara umum, motivasi dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah motivasi intrinsik, yaitu dorongan yang bersumber dari dalam diri seseorang. Sebagai contoh, dorongan ingin minum, dorongan ingin biasa, ingin belajar, dan lain sebagainya. Berikutnya motivasi ekstrinsik, yaitu dorongan untuk berbuat sesuatu yang berasal dari luar diri. Contohnya adalah seseorang bertingkah laku karena adanya penghargaan, pengakuan, pujian, hadiah, dan lain sebagainya. Nah, kalian nanti akan belajar, insya Allah masih ada kemungkinan secara daring atau online. Untuk itu butuh motivasi, lebih terutama motivasi intrinsik. Kemudian motivasi belajar dan berprestasi. Kita akui dan kita ketahui bersama, bangsa Jepang dalam seabad terakhir begitu pesat dan unggul dalam produktivitas dan prestasi teknologinya. Bangsa ini telah mengalahkan Eropa dan Amerika. Nah, kini Korea pun mulai membuntuti Jepang. Nah, apa rahasianya? Ternyata rahasianya adalah mereka rajin, tekun bekerja, dan semangat belajar. Mereka sangat produktif dan kreatif. Mereka termotivasi untuk berlomba-lomba berprestasi demi masa depan mereka dan anak cucu mereka. Nah, motivasi berprestasi itu adalah dorongan untuk selalu berjuang, bekerja habis-habisan untuk mencapai kesuksesan. Kemudian,
pertanyaannya adalah apakah motivasi belajar dan berprestasi Anda tinggi? Kita akan lihat tanda-tanda orang yang memiliki dorongan kesuksesan tinggi. Antara lain yang pertama adalah lebih suka dan puas terhadap prestasi hasil usaha sendiri, sehingga tidak perlu menggantungkan pada orang lain atau teman. Yang kedua adalah sukses itu bukan karena nasib mujur, tetapi hasil perjuangan. Yang ketiga, kegagalan bukan berarti sial, tetapi karena volume usahanya masih kurang, sehingga selanjutnya melakukan lebih untuk usahanya itu. Yang keempat, kreatif, lebih gigih, energik, lebih suka bertindak daripada berdiam diri, produktif, dan penuh inisiatif. Yang kelima, suka tantangan dan memilih tugas yang risikonya realistik sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Berarti mempunyai ukuran dalam setiap melaksanakan sesuatu. Yang keenam, orang yang rendah motivasi berprestasinya akan memilih pekerjaan yang lunak. Risikonya kecil, tidak perlu banyak usaha, atau sebaliknya malah memilih yang risikonya super tinggi tanpa perhitungan atau ngawur istilahnya. Yang ketujuh adalah selalu mengevaluasi dan mencari umpan balik untuk bergiat lagi. Nah, kalian tinggal introspeksi diri, kira-kira kalian termasuk dalam tanda-tanda berprestasi yang tadi disampaikan. Berikutnya adalah menumbuhkan motivasi belajar dan berprestasi. Motivasi berprestasi itu tidak dibawa sejak lahir, akan tetapi suatu proses yang dipelajari, dilatih, ditingkatkan, dan selalu dikembangkan. Nah, berikut adalah kiat-kiat untuk mengembangkannya. Yang pertama adalah kita menetapkan tujuan atau goal setting-nya, yaitu dengan cara yakin dan bersugesti bahwa kita dapat berubah, bahwa bahkan kita memang harus berubah untuk mencapai titik maksimum. Yang kedua adalah susunlah target yang masuk akal. Misalkan saya harus meraih peningkatan dalam setiap harinya, ya, berarti kita harus mempunyai target untuk itu. Berikutnya, belajar menggunakan bahasa berprestasi, yaitu menggunakan kata-kata yang optimis. Misalkan masih ada peluang lagi ketika mendapatkan kegagalan. Kemudian belajar sendiri atau autodidak, tidak menunggu mendapatkan penjelasan dari Bapak dan Ibu guru mungkin, ya. Sekarang banyak media, ya, sehingga kita bisa belajar sendiri dan cermat menganalisis diri. Seperti masih adakah cara berpikir, perilaku, dan kebiasaan saya yang kurang menguntungkan. Yang terakhir adalah perkaya motivasi. Kekayaan motivasi membuat kita tidak kehabisan pemasok daya penggerak. Fokuskan pada motivasi intrinsik atau dalam diri, kemudian sentuhlah perasaan dan pikiran rasional serta motivasi dari orang-orang terdekat. Nah, mungkin itu yang bisa Pak Makrus sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada beberapa pertanyaan nih kalau terkait motivasi belajar Pak Makrus. Yang pertama, penyakit M atau penyakit malas itu kan sering hinggap di anak-anak. Misalnya dalam kondisi yang sekarang ya, mengerjakan harusnya langsung dikerjakan, diserahkan ke gurunya. Kemudian udah besok aja gitu ya. Buka handphone tapi bukan untuk mengerjakan tapi mengerjakan yang lain misalnya. Yeah. Ini bagaimana kira-kira solusinya untuk anak-anak? Ya, tentu harus untuk awal-awal kita paksa dulu, ya. Kemudian sekali lagi kita harus tahu apa manfaat dari kita belajar itu, ya. Tentu saja untuk yang SMA kan nanti kalau kita belajar sekarang tentu akan bermanfaat untuk bisa masuk ke jalur SNMPTN dan lain sebagainya, begitu. Berarti harus dipaksa diri gitu ya untuk dikerjakan.
Dan kalau untuk terkait nih pelajaran matematika nih sesuai dengan bidangnya Pak Makrus, biasanya anak-anak pilihannya suka tidak suka gitu. Saya tidak suka sih, makanya tidak mau mengerjakan. Itu bagaimana Pak Makrus? Ya, untuk matematika jujur saja memang banyak yang tidak suka, ya, karena matematika itu sangat abstrak, jadi butuh logika. Tetapi bisa kita pelajari, ya. Ketika kita sudah tahu logikanya, insya Allah nanti akan mudah untuk semua materi di matematika itu. Biasanya kalau lebih mudah sebenarnya kita lebih bisa suka juga ya Betul, mengerjakannya. Baik. Pak Makrus, terima kasih waktunya. Sama-sama. Dan anak-anak, itu tadi bekal luar biasa yang bisa kalian gunakan nanti ketika kalian mulai belajar di SMA Negeri 3 Kediri. Bagaimana membangun motivasi diri untuk bisa belajar dengan baik sehingga kalian insya Allah akan bisa menjadi orang yang berprestasi luar biasa bersama orang-orang yang luar biasa juga. Kita akhiri bincang kita tentang motivasi belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.